Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita masih mengenai surat. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, kali ini kita akan mempelajari KD 4.14 yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas. Oke anak ibu, perhatikan ya penjelasan berikut ini. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Kamu dapat menulis surat pribadi atau surat dinas dalam kertas atau email. Menulis surat dalam bentuk kertas sudah sering kamu lakukan. Menulis surat sudah dapat dilakukan melalui teknologi modern yang disebut dengan email. Menulis surat dalam bentuk email dapat dilakukan melalui baik website Yahoo Mail atau Gmail maupun Google Mail atau Gmail. Berkirim surat jarak jauh dapat menggunakan email. Berkirim surat melalui email lebih praktis. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu langkah-langkah dalam menulis surat pribadi. Yang pertama, menyusun kerangka isi surat pribadi. Misalnya, bagian pembukaan berisi ungkapan syukur, menyampaikan kabar keluarga, menanyakan kegiatan yang dilakukan. Kemudian bagian isi yaitu berisi inti surat, yaitu contohnya, aku sedang berada di pengungsian dan memohon bantuan doa agar aku sabar menghadapinya. Nah, kemudian bagian penutup yaitu berisi ungkapan maaf dan harapan-harapan. Yang kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Mengembangkan kerangka isi di atas hingga menjadi surat pribadi kepada sahabat, yaitu bisa dimulai dari pembuka, isi, dan penutup. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa akrab. Karena surat pribadi bersifat personal, ragam bahasanya pun akrab. Misalnya, hai, gimana kabarmu sekarang? Aku ingin sekali nginep di rumahmu. Bila, boleh kan? Harus boleh ya. Atau contoh yang lain yaitu, sudah dulu ya, aku sudah ngantuk nih. Yang keempat, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Walaupun surat pribadi, penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar pun harus diperhatikan. Misalnya, penggunaan tanda koma, titik, atau huruf kapital. Sebagai contoh, halo, bagaimana Faik? Kabar kamu? Aku harap kamu baik-baik saja. Atau nenek, aku kangen sekali ingin pulang ke kampung nenek bulan Juni nanti. Tunggu aku ya, Nek. Nah, di sini penggunaan titiknya harus jelas. Kalau mengakhiri kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian nama orang, nama sapaan harus dimulai dari huruf kapital seperti Faik, nenek. Nah, itu adalah nama-nama orang dan nama sapaan. Kemudian bulan, nama bulan juga harus ditulis huruf kapital. Di awal kalimat juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam menulis surat pribadi. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis surat pribadi. Yang pertama, dalam catatan tanggal di dalam surat, kamu harus cantumkan juga kota tempat kamu menulis surat, tanggal surat, bulan, dan tahun. Yang kedua, penulisan alamat surat sebaiknya kamu cantumkan nama orang penerima surat. Yang ketiga, kalimat pembuka surat atau paragraf pembuka, gunakan kata sapaan khusus seperti hai, halo, temanku, sahabatku, kakakku. Yang keempat, gunakan kata yang biasa kamu gunakan, tidak harus kalimat atau kata-kata yang formal, tetapi kamu tetap memperhatikan etika dan sopan santun dalam berbahasa yang baik. Baiklah anak ibu, berikut ini adalah contoh dari surat pribadi. Perhatikan dan pahami ya anak ibu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menulis surat pribadi. Baiklah anak ibu, berikutnya kita akan membahas bagaimana menulis surat dinas. Perhatikan ya. Nah, adapun langkah-langkah dalam menulis surat dinas adalah sebagai berikut.
Ada beberapa syarat dan kaidah yang harus dipenuhi dalam membuat surat dinas, antara lain menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditentukan. Surat dinas dapat berbentuk permohonan, surat tugas, perizinan, pemberitahuan, dan undangan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menulis surat dinas. Yang pertama, menentukan kepala surat sesuai dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Yang kedua, mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan surat. Yang ketiga, menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Yang keempat, mencantumkan identitas lengkap pengirim surat pada bagian akhir. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa baku. 6. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam menulis surat dinas. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat dinas. Yang pertama, penulisan kepala surat. Kepala surat berguna untuk memberikan informasi kepada penerima surat tentang nama, alamat, serta keterangan lain yang berkaitan dengan instansi atau badan pengirim surat. Unsur-unsur alamat dipisahkan dengan tanda koma, bukan dengan tanda hubung. Kata jalan dituliskan lengkap jalan, tidak singkat JL atau JLN. Jika kantor tersebut memiliki nomor telepon, tuliskan kata telepon bukan telepon, dan bukan pula singkatan telp atau tilp. Kemudian nomor telepon tidak perlu diberi titik karena bukan merupakan suatu jumlah. Nah, contohnya telepon 4536754 bukan telepon 4.536.754. 2. Penulisan tanggal surat. Tanggal surat dinas tidak perlu didahului nama kota karena nama kota itu sudah tercantum pada kepala surat. Selanjutnya, nama bulan itu jangan disingkat atau ditulis dengan angka. Contohnya November menjadi Nov atau 11, Februari menjadi Feb atau 2. Tahun juga dituliskan lengkap, tidak disingkat dengan tanda koma di atas. Pada akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca apapun, baik titik maupun tanda hubung. Perhatikan penulisan tanggal surat dinas yang benar. Kepala surat 28 Oktober 2007. Yang ketiga, penulisan alamat surat. Penulisan alamat dalam surat diatur sebagai berikut. Yang pertama, alamat yang dituju ditulis di sebelah kiri surat pada jarak tengah antara hal surat dan salam pembuka. Yang kedua, alamat surat tidak diawali kata kepada dan dari karena kedua kata tersebut berfungsi sebagai penghubung intrakalimat yang menyatakan arah dan asal. Yang ketiga, alamat yang dituju diawali dengan YTH harus diikuti tanda titik, sedangkan alamat yang dituju diawali dengan yang terhormat tidak diikuti tanda titik. 4. Sebelum mencantumkan nama orang yang dituju, biasanya penulis surat mencantumkan sapaan ibu, bapak, saudara, atau SDR. Yang kelima, jika nama orang yang dituju bergelar akademik dan juga berpangkat, kata sapaan bapak, ibu, atau saudara tidak digunakan. Jika yang dituju adalah jabatan orang tersebut seperti direktur PT atau kepala instansi tertentu, kata sapaan bapak, ibu, atau saudara tidak berimpit dengan gelar, pangkat, atau dengan jabatan. Perhatikan contoh penulisan alamat yang benar berikut ini. Yang terhormat Bapak Sukro BA, yang terhormat Bapak Darwino, yang terhormat Insinyur Mariani, yang terhormat Kepala Desa Tajur, yang terhormat Kapten Sumo. Yang keenam, penulisan kata jalan tidak singkat. Kemudian nama gang, nomor, RT, dan RW biasanya ditulis lengkap dengan huruf kapital setiap awal kata. Selanjutnya, nama kota dan provinsi dituliskan dengan huruf awal kapital. Tidak perlu digarisbawahi atau diberi tanda baca apapun seperti pada alamat pengirim. Pada alamat yang dituju pun perlu dicantumkan kode pos jika kota tersebut telah memilikinya untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian surat Anda ke alamat yang dituju. Misalnya, yang terhormat Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jalan Daek Sinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta 13220.
Yang keempat, penulisan salam pembuka. Penulisan salam pembuka mengikuti aturan berikut. Salam pembuka dicantumkan di sebelah kiri satu garis tepi dengan nomor, lampiran, hal, dan alamat surat. Huruf pertama awal kata dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan kata yang lain dituliskan kecil semua. Kemudian salam pembuka itu diikuti tanda koma. Ungkapan yang lazim digunakan sebagai salam pembuka dalam surat-surat dinas yang bersifat netral adalah dengan hormat, di mana penulisan awal kata dengan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata hormat ditulis dengan huruf kecil. Salam sejahtera, awal kata salam ditulis dengan huruf kapital, kata sejahtera ditulis dengan huruf kecil. Saudara titik-titik, saudara titik-titik yang terhormat, bapak titik-titik yang terhormat, Dr. Insinyur Aceng Suherlan yang terhormat, Profesor Adat Iskandar yang terhormat. Demikianlah penulisan salam pembuka pada surat dinas. Yang kelima, penulisan salam penutup. Huruf awal kata salam penutup ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata-kata lainnya ditulis kecil. Sesudah salam penutup dibubuhkan tanda koma. Misalnya, perhatikanlah penulisan salam penutup berikut ini yang benar dan yang salah. Pahami ya anak-anak? Yang keenam yaitu penulisan jabatan, tanda tangan, dan nama. Surat dinas dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Perhatikan pencantuman jabatan, tanda tangan, dan nama jelas di bawah ini. Contoh kepala, kemudian tanda tangan, nama yang jelas yaitu Dr. Handes Sungaji. Contoh yang kedua, rektor, tanda tangan, namanya Profesor Dr. Sangkuni MSc, NIP 130427722. Yang ketujuh yaitu penggunaan bentuk singkatan A.N yaitu atas nama dan U.B yaitu untuk beliau. Bentuk A.N, A kecil diberi titik dan N kecil diberi titik digunakan jika penandatanganan dilakukan oleh pejabat setingkat di bawah pimpinan yang ditunjuk oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Bentuk singkatan A.N dicantumkan di depan nama jabatan yang melimpahkan wewenang penandatanganan itu. Kan bentuk penulisan bentuk singkatan A.N di bawah ini. A.N Direktur Utama PT Sumber Waras, Direktur Pemasaran, tanda tangan, nama jelas yaitu Mardoni. Selanjutnya bentuk singkatan U.B atau untuk beliau. Penulisannya U kecil diberi titik dan B kecil diberi titik. Digunakan jika penandatanganan surat dilakukan oleh staf suatu instansi yang kedudukannya 2 tingkat atau lebih di bawah pimpinannya. Perhatikan bentuk penulisan singkatan U.B di bawah ini. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Provinsi, U.B Kepala Bagian Personalia, tanda tangan, dan nama jelas. Contoh berikutnya, A.N Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi, Pembantu Gubernur Wilayah 1 U.B Bupati, tanda tangan, dan nama jelas. Selanjutnya yang ke-8 yaitu penulisan tembusan. Ada beberapa instansi yang pada bagian ini disebut dengan tindasan atau CC, yaitu karbon kopi. Pusat bahasa tidak menganjurkan penggunaan istilah tersebut. Yang dianjurkan pusat bahasa adalah tembusan. Perhatikan penulisan tembusan di bawah ini. Tembusan 1. Direktur Sarana Pendidikan, 2. Kepala Bagian Tata Usaha, 3. Saudara Sukan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu penulisan inisial. Inisial disebut juga sandi, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama, pengonsep, dan singkatan nama pengetik surat. Inisial ditempatkan pada bagian bawah di sebelah kiri, misalnya SR garis miring GGN, SR.2 singkatan nama pengonsep Siti Rumati, GGN singkatan nama pengetik Gugun. Demikianlah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat dinas. Pahami ya anak-anak ibu? Nah, berikut ini adalah contoh surat dinas. Perhatikan dan pahami ya anak-anak ibu contoh surat dinas berikut ini. Tugas latihan. Yang pertama, tuliskan satu surat pribadi berdasarkan ilustrasi berikut. Bacalah ilustrasi tersebut dengan seksama dan dipahami, kemudian buatlah surat berdasarkan ilustrasi tersebut.
Tugas latihan yang kedua yaitu kamu memperhatikan ilustrasi berikut ini, kemudian susunlah ilustrasi tersebut menjadi sebuah surat dinas. Untuk menyusun surat dinas, kamu perlu memperhatikan unsur-unsur berikut. Yang pertama, ketepatan susunan surat dinas. Kedua, menggunakan ragam bahasa baku atau resmi. Yang ketiga, kesesuaian isi surat dengan ilustrasi. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana, mudah bukan? Baiklah anak-anak ibu, tetap semangat walaupun belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.